Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Orbits. Ketemu lagi dengan saya Rizky Febriani Putri. Semoga gak bosen-bosen ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sendi tulang bisa meradang juga. Apa itu osteoartritis gitu. Nah, sore hari ini kita kedatangan narasumber kita yang juga Wakil Sekretaris 3 dari di cabang Jakarta Pusat gitu. Kenalkan ini Dr. Latsarizul Alfarik, Senja Belantara, spesialis ortopedi. Panjang banget dok panggilannya. Apa dok? Biar lebih enak gitu dok. Iya, selamat sore Dr. Rizky. Ya, nama saya cukup panjang. Panjang banget dok. Banget, mungkin bisa dipanggil Dr. Farik. Saya biasa dipanggil dengan Dr. Farik ya. Oke, Dr. Farik, makasih untuk kedatangannya hari ini dan bersedia untuk bagi-bagi ilmu kepada kita dan juga para pendengar ini ya dok ya. Nah, jadi apa sih dok osteoartritis itu, atau suka dokter ngejelasin ke pasien tuh radang sendi ya, itu apa sih dok itu? Iya, osteoartritis sendiri itu adalah suatu bentuk gangguan ya, gangguan atau penyakit pada sendi atau beberapa sendi yang diakibatkan proses degenerasi ya atau penuaan ya. Jadi dengan proses degenerasi tersebut kemudian dari sendi atau persendiannya dari beberapa sendi itu mengalami peradangan gitu. Nah, itu osteoartritis sendiri itu sebenarnya adalah sesuatu yang keniscayaan terjadi ya sebenarnya ya. Dia terjadi karena proses primer, kecuali beberapa kasus itu dicetuskan oleh faktor sekunder. Beberapa sendi yang bisa terkena macam-macam, tapi biasanya yang paling sering terkena adalah sendi-sendi yang terlibat dalam weight bearing atau proses dalam menahan beban tubuh. Nah, paling banyak kenanya itu di lutut biasanya. Yang kemudian yang kedua yang paling sering itu adalah di hip atau sendi panggul gitu. Masalahnya sendiri memang bukan hanya di persendian itu, detailnya adalah di bagian tulang rawan sendinya, kemudian diikuti oleh bagian dari kapsul membran sendinya, kemudian juga tulangnya. Jadi walaupun yang sakit rasanya lutut gitu sebenarnya bukan tulangnya dok ya yang sakit ya, sebenarnya sendinya. Yeah. Dan itu tadi kan berarti usia ngaruh ya dok ya? Usia berpengaruh sekali. Berarti lebih banyak ditemukan di yang usia tua. Ya, jadi pertama kita membahas dari segi penyebabnya dulu ya. Jadi penyebab itu bisa pertama secara primer, yang kedua secara sekunder. Jadi kenapa penting? Karena primer berkaitan dengan usia sebenarnya. Jadi proses normal. Bisa lebih cepat, bisa. Beda-beda tiap individu. Itu bisa karena faktor macam-macam, genetik, juga beberapa faktor resiko yang bisa mempercepat. Usia paling banyak mungkin di atas 60 tahun. Tapi biasanya pasien wanita ya atau individu wanita itu lebih banyak gitu. Faktor penyebabnya ya terutama dari segi hormon gitu. Ya, kemudian untuk faktor sekunder sendiri, faktor sekunder biasanya yang paling sering itu adalah karena pasien itu pernah memiliki riwayat trauma. Kalau misalnya tadi faktor primer itu biasanya kerusakannya atau gangguannya bersifat simetris ya, kanan kiri sama ya. Tapi kalau misalnya dia sekunder, biasanya unilateral tergantung dari sendi yang tadi mengalami trauma gitu. Faktor lain apakah ada? Ya bisa macam-macam. Salah satunya mungkin pernah terkena infeksi di sendi itu sehingga proses degenerasinya menjadi lebih cepat. Kemudian faktor lainnya mungkin ada kerusakan di sendi tersebut karena penggunaan obat-obatan tertentu. Obat apa aja tuh dok? Biasanya obat-obat yang steroid, obat-obat steroid ya. Jadi itu kasusnya paling sering untuk penggunaan obat ini gangguannya ada di hip. Ya, jadi osteoartritis yang ada di sendi panggul. Gitu.
Kalau berkaitan dengan penyebab tadi, tentu kita harus membahas juga mengenai faktor risiko ya, faktor risiko. Jadi faktor risiko kita bisa bagi lagi antara yang bisa kita modifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi apa? Itu tentu pertama usia. Nggak bisa balik muda soalnya kita Nggak Dok bisa balik ya. muda. Itu penting saya harus kasih tahu juga ya, karena biasanya tentu Pengennya kadang sembuh pengennya gitu. sembuh total. Jadi kadang kita harus edukasi itu termasuk di bidang keilmuan kami ya. Kami di textbook itu harus menyebutkan bahwa gangguan ini bersifat alami sehingga pasien harus menerima gitu. Itu yang pertama. Jadi penerimaan secara psikologis itu membantu proses terapi kita. Yang kedua, gender. Wanita biasanya lebih cepat terjadi osteoartritis daripada pria. Itu faktornya karena hormon khususnya ketika menopause. Kemudian faktor risiko yang lain biasa yang paling sering ya, itu yang masih bisa kita modifikasi itu adalah berat badan. Ya, berat badan pasien-pasien ya, khususnya yang obesitas. Itu dengan beban yang tubuh besar jadi membuat sendi kita proses degenerasinya lebih cepat sehingga itu mencetuskan osteoartritis. Kemudian selain itu mungkin pola kerja ya, aktivitas yang banyak bersifat weight bearing, yang banyak jalan gitu, yang kena gravitasi, atau biasanya punya aktivitas fisik tertentu yang mungkin hobi ya dari olahraga, itu juga bisa menjadi faktor risiko. Oke. Ya, jadi faktor risiko tadi kan yang bisa dimodifikasi sama yang tidak bisa kita modifikasi. Kemudian ya selain dari itu ya, itu pentingnya nanti berkaitan erat dengan proses treatment kita, gitu. Karena ketika kita menangani pasien-pasien dengan osteoartritis, ya dok ya, jadi kita jangan melulu pasiennya kadang ini ya, jadi maunya hanya dikasih obat, harapannya sembuh. Sehingga kita penting, kenapa penting tadi saya sampaikan penyebab dan faktor risiko, karena berkaitan erat dalam kita melakukan terapi yang holistik ya. Ya, jadi kita harus komprehensif. Kita pertama secara psikologinya harus kita jelaskan bahwa ini penyakit yang terjadi secara normal ya, karena usia. Yang kedua, nanti kita harus membuat treatment terapinya baik secara non operatif ataupun operatif. Yang awal kita akan mulai dari terapi yang non operatif. Ya, terapi non operatif terdiri atas pertama yang harus adalah modifikasi gaya hidup. Kita apabila pasiennya obesitas, ya harus kita turunkan berat badannya dengan kombinasi antara diet dan juga dengan aktivitas fisik, dalam hal ini olahraga. Secara dok, kan lututnya lagi sakit dok, jadi aktivitas fisik atau olahraganya tuh yang aman yang seperti apa? Nah, ini olahraga yang aman itu adalah yang sifatnya tidak bukan sesuatu olahraga yang sifatnya ada gravitasinya. Ada gravitasi ini apa contohnya? Yaitu contoh berjalan, jogging gitu ya. Nah, olahraga yang kompetitif berarti udah nggak saran ya dok, yang main bola, basket itu nggak bisa. Tapi memang kan kecenderungan kalau osteoartritis secara normal kan terjadi pada orang yang tua ya dok ya. Udah jarang juga yang jarang juga gitu. Ya. Cuman memang ada beberapa dok untuk yang muda kan bisa terjadi ya. Kalau yang muda itu biasa karena ada riwayat cedera sebelumnya, trauma, kecelakaan mungkin sehingga mungkin umur 40 aja sudah osteoartritis. Itu tetap kita harus sampaikan. Ya, kemudian olahraga tadi kita ganti apa contohnya? Contohnya sepeda atau bisa dengan berenang gitu. Karena dengan pergerakan itu kita harapkan juga metabolisme tulangnya tetap baik ya, tapi tidak membebani sendinya ya, secara weight bearing.
Kalau berarti sepeda statis itu juga nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa dok, karena justru kita sarankan yang statis. Karena kenapa? Karena kalau udah usia lanjut ya dok ya, kalau kita kan khawatir kalau kita pakai sepeda yang sifatnya sepeda biasa ya keluarnya, malah khawatir menjadi risiko, mungkin risiko jatuh terjatuh. gitu. Apalagi kalau nggak bisa naik sepeda ya dok ya. Jadi bisa tetap harus olahraga dimodifikasi ya dok ya. Iya. Berarti. Termasuk berenang, nanya dulu dok, bisa berenang apa tidak? Kalau nggak bisa berenang dok? Iya, kalau tidak bisa berenang kita harus beli sepeda. Kalau misalnya jalan di air itu ngaruh nggak dok? Kalau misalnya aktivitas olahraga yang mudah itu kan jalan atau jogging gitu kan sebenarnya, cuma kan itu karena ada gravitasi dan ada hentakan. Tapi kalau misalnya di dalam jalan aja di kolam gitu karena nggak bisa berenang gitu, dihitung olahraga nggak dok? Tidak dok. Nggak ya, oke. Jadi kita kan mengharapkan dengan aktivitas berenang tadi, dengan berenang yang benar kita harapkan tidak hanya sendinya, ototnya juga semua bisa kita selain relax juga strengthening juga gitu. Oke dok. Berarti kan tadi kan gini dok, dari pasien kan harus ada penerimaan bahwa pemahaman ya bahwa penyakitnya itu memang salah satu faktornya adalah degenerasi atau usia. Jadi harus penerimaan tentang penyakitnya juga baik sehingga ekspektasinya baik gitu kan. Jadi kalau tujuan kita berobat ke dokter apa dok maksudnya? Kan berarti akan tetap sakit dok gitu. Jadi programnya apa gitu loh kalau kita berobat ke dokter? Jadi pertama kita kan pasien dengan osteoartritis ini ya, biasanya kita pertama saya coba jelaskan dari gejala klinis dulu ya. Pasien pasti datang karena nyeri yang pertama. Memang secara prosesnya memang yang terjadi adalah adanya peradangan ya. Nah, peradangan sehingga nantinya yang akan kita treatment pertama kali dok ya, untuk nyerinya itu biasanya kita berikan obat-obatan yang obat anti nyeri gitu, anti nyeri yang sifatnya anti inflamasi dok. Jadi karena kita berusaha menekan radangnya, karena memang walaupun ini gangguan sendi di mana ada kerusakan dalam tulang rawannya ya, yang pelan-pelan terus makin berprogresif gitu. Juga ada peradangan terutama di synoviumnya gitu. Yang makin lama juga akan makin menebal dan hipervaskular sehingga dia radang ya, nyeri. Itu harus kita tekan. Kemudian selain itu apa yang mesti kita lakukan adalah kita mengurangi faktor risiko yang ada. Sehingga harapannya ketika faktor risiko itu berhasil kita kontrol, keluhan nyerinya bisa kita kontrol. Kemudian yang ketiga adalah kita mencegah pasien ini untuk kena stiffness ya dok ya, jadi kaku ya. Jadi kita harapkan juga pergerakan sendinya baik, dan kita harus memperlambat proses progresivitas dari proses degenerasi sendinya dok gitu. Jadi dengan menjadi kerem penyakitnya ya dok ya, walaupun usia jalan terus diharapkan nyerinya juga nggak makin berat gitu. Iya, jadi harapan kita adalah pasien itu tidak semakin memburuk ya, tapi bisa terkontrol ya gitu. Nah tapi kemudian dengan segala macam mekanisme yang kita berikan, termasuk kita harus fisioterapi dan rehabilitasi untuk menguatkan otot-otot sekitar sendi tersebut. Juga ada fisioterapis yang lain ya untuk mengurangi nyeri. Kalau memang itu tidak bisa terkontrol dok ya, baru kita masuk ke tahapan yang lain ya. Jadi pilihan treatment lain, contoh biasanya yang sering disuntik ya dok ya. Suntik bisa sendi, suntik sendi itu bisa ada itu 2 macam ya dok. Biasanya untuk anti inflamasi, satu lagi untuk biasanya itu ada suatu zat ya, itu untuk harapannya untuk mengelola kerusakan sendi tadi. Nah yang kayak mungkin pelumas gitu pelumas, mungkin bahasa awamnya orang bilang oli. Oli buat sendi. Ya, tapi memang harus penting nanti ke dokter ortopedinya dulu dok, karena itu kan ada 2 zat yang berbeda sesuai indikasinya. Yang sering menjadi pertanyaan berikutnya adalah perlu dioperasi apa tidak? Itu pasti pertanyaan hampir semuanya ya. Jadi operasi atau tidak itu sebenarnya ada indikasinya dok ya. Tapi utamanya kalau keluhan nyerinya tadi sudah tidak tertangani dengan segala macam pengobatan tanpa jalan operasi dok. Itu indikasinya. Jadi udah dikasih obat, udah terapi, udah
aktivitasnya juga udah di ini kan dimodifikasi tetap nyeri terus sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu dok? Iya dok, kalau udah kayak gitu baru. Nah biasanya nanya lagi nih, apa aja operasinya? Memang tergantung usia ya pertama, tapi yang paling sering itu pada usia tua biasanya adalah penggantian sendi dok. Baik itu biasanya di lutut ataupun di hip ya paling sering. Nah, total knee atau total hip replacement. Jadi sendinya diganti gitu. Oke. Nah itu baru jadi baru. Jadi nggak makin muda tapi bisa balik ya penyakitnya, tapi harus sudah berat dulu sakitnya ya kalau kayak gitu. Kalau ringan-ringan aja nggak dioperasi kan dok? Tidak berarti dok, tidak. Nah, karena gradingnya kan ada ya dok di kita ya. Jadi grade-nya macam-macam itu biasanya kalau awal tentu tidak. Konservatif aja cukup, insya Allah. Ya. Oke, jadi makasih Dokter Farik untuk sharing ilmunya pada sore hari ini gitu. Tentu akan bermanfaat banget buat para pendengar kita, pendengar podcast di Jakpus ini. Kemudian kan berarti yang boleh saya simpulkan ya dok ya, bahwa penyakit ini salah satu bagian dari penuaan. Kemudian program atau tujuan dari pengobatannya itu macam-macam, disesuaikan juga dengan tahapan dari penyakitnya. Dan kemudian jangan lupa ini nggak bisa pakai obat aja dok ya, kita butuh kerjasama dari berbagai pihak dalam menangani penyakit osteoartritis ini. Dari dokternya ngasih obat, ngasih edukasi, ngasih terapi, dari pasiennya juga harus ada usaha untuk memperbaiki penyakitnya. Kemudian tadi juga ternyata butuh kerjasama dari berbagai bidang atau spesialisasi ya dok ya. Berarti kan untuk nurunin berat badan kita perlu tanya atau konsultasi mungkin sama dokter gizi kalau obesitasnya berat, kemudian atau ke dokter olahraga, atau tadi spesialis rehab medik ya dok ya, berarti untuk fisioterapinya gitu. Makasih dok untuk ilmunya. Kita cukupkan dulu pertemuan pada sore hari ini. Sama-sama dok. Oke, selamat sore Sobat Orbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.